البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, al-babur rabi'a asyar, bab yang ke-14, babu al-fahmi fil ilm, pemahaman di dalam ilmu. Apa yang diinginkan oleh Imam Bukhari dengan bab ini? Menjelaskan pentingnya pemahaman. Jadi bukan sekedar menghafal, tetapi juga memahami. Nah, ini menunjukkan apa? Kekuatan akal. Mungkin ada orang yang mampu menghafal banyak, tetapi untuk mencerna, menelaah, mengambil kesimpulan, mengambil faidah-faidah, ini kurang. Nah, di sini yaitu apa? Imam Bukhari mengingatkan pentingnya di dalam ilmu itu pemahaman. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam As-Sunanul Kubra, suratnya Umar bin Khattab kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Suratnya mujma'un alaih, disepakati oleh para ulama. Ini surat sahih yang ketika Abu Musa diutuskan sebagai hakim, maka Umar mengatakan summal fahma fima udliya ilaika, dan seterusnya itu. Kemudian engkau harus memahami, sebagai hakim engkau harus memahami terhadap hujah-hujah yang disodorkan kepadamu, yaitu jangan senang ditipu oleh orang-orang yang naik mahkamah. Kadang orang pandai bicara padahal dia penipu. Kadang orang tak mampu bicara, bingung, tapi kita tahu dia betul. Berarti apa? Hakim wajib orangnya cerdik, betul-betul pemahamannya sangat kuat. Bukan hanya menghafal matan Abu Syuja misalkan, kalau yang mazhab Syafi'iyah itu. Kalau jadi hakim sudah cukup menghafal matan Abu Syuja, boleh jadi hakim. Walaupun tentunya apa? Kurang sekali. Nah, sekarang bukan hanya menghafal, jelas menghafal penting, tapi pemahaman itu juga sangat penting. Baik. Qala Imamul Bukhari rahimahullah, al-hadisus salis was sab'un, haddatsana Ali, qala haddatsana Sufyan, qala Ibnu Abi Najih an Mujahid, qala sahibtu bin Umar ilal Madinah. Saya pernah menemani Ibnu Umar pergi ke Madinah. Falam asma'hu yuhaddisu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa hadisan wahida. Namun saya tidak mendengar beliau menyampaikan dari Rasulullah SAW kecuali satu hadis. Mungkin sibuk. Bukan berarti Mujahid hanya dapat satu hadis dari Ibnu Umar, tapi dalam perjalanan itu hanya menyampaikan satu hadis, mungkin sedang mengurus yang lain dan seterusnya. Beliau bercerita menyampaikan hadis, dan ini hadisnya terulang. Kunna indan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah ada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa utiya bi jumar. Lalu beliau didatangi dengan jumar. Jumar adalah inti dari pokok kurma itu yang boleh dimakan itu. Apa ya? Kalau kelapa itu bagian yang ujung tadi boleh dimakan. Umbut. Mungkin di sini panggilannya umbut. Dalam tu ada buah. Tapi agak panjang. Umbut dia, yang atas umbut dia. Seraput dalam. Oh, yang tu buat ketupat. Bukan, umbut tu kan Dia boleh digigit dimakan. Kalau yang mana manis tu? Kalau pisang. Iya, agak manis-manis. Dia manis. Umbut tu. Ya. Anak tak pernah tengok, tapi kalau kelapa sering makan dulu di Indonesia. Manis-manisnya. Nah, ini namanya jumar bahasa Arabnya. Jumar. Iya. Jumar kurma. Iya, ini jumar pokok kurma. Zaman dulu titik tak jarang ditulis. Harokat juga jarang ditulis. Orang kalau tak belajar dengan guru salah bicara nanti, salah baca. Fa'utiya bihimar, nanti salah. Bukan himar tapi jumar. Nah, nanti ada yang baca jimar, nanti salah. Bara api. Ini bukan bara api. Ini terkait dengan pokok kurma itu. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, inna minasyajari syajaratan masaluha kamasalil muslim. Sesungguhnya termasuk dari pepohonan itu ada satu pokok yang permisalannya seperti perumpamaan muslim. Ini kali ketiga kita melewati hadis itu. Fa'aradtu an aqula hiyan nakhlah. Maka saya ingin mengatakan dia ini adalah pokok kurma.
Faida ana asgharul qaum, ternyata saya adalah orang paling kecil di situ. Fasakattu, maka saya diam. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hiya nakhlah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia adalah pokok kurma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari guru yang paling beliau takuti, Ali, yaitu siapa? Abdul Hasan Ali ibnu Abdullah al-Madini, yang dijuluki sebagai Hayatul Wadi, ular lembah, karena memang apa? Beliau ini paling pakar ilal. Beliau selevel dengan Imam Ahmad, sezaman dengan Imam Ahmad, tapi untuk masalah ilal memang ini pakarnya beliau. Untuk masalah rijal, tokoh-tokoh periwayat, maka yang di masa itu yang terkuat adalah siapa itu? Siapa itu? Bukan Yahya bin Sa'id, Yahya bin Ma'in. Tamam, Yahya bin Ma'in. Adapun untuk masalah fikih dan kedalamannya, ini Imam Ahmad. Mereka semua penghafal nomor 1 di zamannya, tapi masing-masing ada kelebihan sendiri-sendiri. Nah, ini Ali ibnul Madini, kelebihannya adalah penyakit hadis. Sampai-sampai Imam Bukhari mengatakan, tidak ada seorang pun dari guru saya yang saya takuti kecuali Ali. Yang saya merasa bukan takut, yang saya merasa kecil di hadapannya. Ini Ali ibnul Madini. Dia belajar tentang perawi yang salah. Yaitu bukan perawi yang salah, tapi kesalahan periwayatan. Jadi intinya bukan pada orang, tetapi kesalahan periwayatan. Orangnya bagus-bagus, tapi terkadang keliru. Dia tahu, ini keliru. Matan. Iya. Matannya atau salah menghafal sanad. Tapi kalau tokoh ini dhaif, tokoh ini sikoh sahih, itu yang yaitu siapa tadi? Yahya bin Ma'in. Iya. Nah, Imam Ahmad juga punya fatwa banyak, masalah rijal, masalah ilal, masalah fikih dan sebagainya. Imam Ahmad paling lengkap. Cuma kalau kedalaman dari masalah tokoh, itu memang Yahya bin Ma'in. Kalau Ali ini kedalaman dalam masalah penyakit hadis. Ya, spesialis sendiri-sendiri. Kalau haddatsana Sufyan, Ali kalau meriwayatkan dari Sufyan, ini Sufyan bin Uyainah. Memang apa? Ali, demikian pula siapa? Imam Syafi'i, demikian pula asbatun nas fi Sufyan, yaitu Al-Humaidi, mereka satu kelas, istilahnya satu kelas. Sama-sama belajar ke Sufyan bin Uyainah. Di Mekah. Iya. Saudi di Irak. Kenapa? As-Sauri di Irak, betul, di Kufah, Irak. Lalu tercampur. Uyainah. Uyainah yang di Hijaz, di Makkah. Kalau As-Sauri itu bintangnya orang-orang Irak. Kenapa? Fakih ya. Oh, memang faqih. As-Sauri lebih tinggi, lebih baik daripada Sufyan dari segala sisinya. Kecuali masalah kemudahan dalam menyampaikan hadis. Kalau Sufyan bin Uyainah senang untuk diajak bicara, senang untuk dimintai hadis. Kalau Sufyan As-Sauri agak susah beliau. Istilahnya karakternya lain. Jauh Irak itu ilmu mantap. Oh, memang waktu itu berkembang besar sekali. Sufyan ini tadi yaitu Abu Muhammad Sufyan ibnu Uyainah al-Hilali al-Makki. Qala li Ibnu Abi Najih. Ibnu Abi Najih berkata kepada saya. Ibnu Abi Najih namanya Abdullah bin Yasar Abu Yasar al-Madani al-Qurashi siqah. Ini Ibnu Abi Najih siqah, namanya Abdullah Abu Yasar. An Mujahid bin Jabir al-Makki Abu Bakar. Ya, anak ingat Abu Bakar ya. Qal sahibtu bin Umar, saya menemani Ibnu Umar ilal Madinah, pergi ke Madinah. Nah, di sepanjang perjalanan hanya satu hadis dari Nabi saja yang beliau berikan pada saya. Mungkin ada beberapa udzur. Saya tidak mendengar darinya menukilkan dari Rasulullah SAW kecuali satu. Nah, adapun inti hadisnya sama ini. Kami pernah menemani Nabi, pernah
di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan kesukaan para sahabat untuk berdekatan dengan Nabi agar mendapatkan berkah, mendapatkan bimbingan, mendapatkan perbaikan, boleh jadi mendapatkan doa beliau dan seterusnya. Fa'utiyah bi Jumar, lalu didatangkanlah kepada beliau Jumar. Apa tadi? Umbut. Umbut. Kurma. Kalau di Jawa disebut apa? Udah lupa dulu. Iya, yang intinya bentuknya macam pedang yang lurus itu apa? Sambal goreng. Iya. Tempe. Iya, dia sedap. Baik. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ini menunjukkan boleh untuk memakan jumar, makan umbut, dan kalau boleh dimakan berarti boleh diperjualbelikan. Karena kaidah fikihiyah mengatakan apa? Kullu ma yuntafa'u bihi yajuzu bai'uh. Ini kaidah. Segala benda yang boleh diambil manfaatnya boleh dijualbelikan. Dengan kaidah ini kita akan senang menjawab semua pertanyaan yang terkait dengan ini. Apa hukum jual beli ini? Apa hukum jual beli ini? Ditanyakan, ada manfaatnya atau tidak secara umum. Bukan manfaat dipaksa-paksakan. Jual beli ular boleh kok. Yaitu apa? Boleh kita pakai untuk ini, untuk itu. Mungkin dicari-cari. Tak, asal jual beli ular tak boleh karena kena kaidah lain nanti. Kalau mau buat tali pinggang, Nah itu boleh. Tapi apa? Bukan dengan cara menjual belikan ularnya. Tapi kalau sudah jadi kulit, nah boleh. Tapi ularnya tak boleh. Karena dia hukum asalnya wajib dibunuh. Hewan yang wajib dibunuh itu menunjukkan dia tidak ada manfaatnya secara zatnya menurut kaidah. Karena seandainya masih mungkin diambil manfaatnya, niscaya tidak diperintahkan untuk dimusnahkan. Tetapi kalau kita bunuh ular, kemudian kita jadikan sebagai, kemudian kita jual, boleh. Karena sekarang dia sudah menjadi sesuatu yang agak lain. Cuma intinya ini pembahasan masalah jumar nanti akan masuk kepada perkara yang lain. Apabila kita tahu jumar ini boleh dimakan, berarti boleh diambil manfaatnya, maka boleh diperjualbelikan. Maka hadis ini mengkhususkan hadis yang kalau umur kita panjang akan sampai nanti dalam pembahasan dalam Kitabul Buyu'. Apa itu? Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'i simar hatta yabdua sholahuha. Rasulullah SAW melarang untuk jual beli buah sehingga nampak kebaikannya, yaitu apa? Sudah mulai menguning atau memerah, yaitu isfara au ihmara, yaitu mulai menguning atau memerah. Sementara jumar ini dia masih muda. Kalau sudah tua, keras, tak mungkin kita gigit. Tapi yang masih muda, ternyata dia boleh diperjualbelikan, menunjukkan bahwasanya ini adalah pengkhususan, pengecualian dari hadis muttafaqun alaihi yang tadi. Kenapa? Kadang-kadang buah muda tak semini itu sampai masa buah muda itu kita mau pakai. Boleh. Cuma kalau diperjualbelikan, Rasulullah melarang untuk keumuman buah karena apa? Dikhawatirkan ada penipuan. Tapi kalau memang orang inginnya memang yang muda, tak masalah. Iya. Adapun untuk buah yang secara umum yang diperlukan adalah ketika tua, ketika dia masih muda belum nampak kebaikannya, tak boleh diperjualbelikan. Dikhawatirkan nanti sebagian orang akan tertipu. Begitu pulang tunggu 3 hari tahu-tahu busuk misalkan. Nabi melarang. Kalau ikut Ibnu Hazm tak boleh lah jual beli buah yang muda, buah mesti dah merah. Dia kaidahnya apa? Memang asalnya itu, tapi kalau ada dalil yang mengkhususkan ya dia terima. Dalil mengkhususkan boleh. Nah sekarang dalil yang umum sudah ada pengkhususan di sini. Ibnu Hazm suka yang api ya. Tohu. Iya. Mantashiru pabrik semuanya kena keluar. Wajib kerja, tak boleh tidur di rumah. Memang habis sholat Jumat wajib kerja menurut Ibnu Hazm begitu. Ya tentunya keliru. Tayyib. Kemudian Nabi bersabda, inna minasyajari syajarah. Sesungguhnya ada sebatang pokok dari pokok-pokok yang ada. Dikatakan oleh Al-Hafidz, ini menunjukkan disyariatkan untuk mengambil pelajaran dari benda-benda di sekeliling. Sekarang apa? Begitu Nabi diberi makanan ini, langsung beliau mendatangkan suatu pelajaran. Nah ini penting. Jadi bukan sekedar makan, minum, lalu balik. Tapi hendaknya apa?
mencoba memberikan petuah-petuah terkait dengan makanan ini. Seperti dalam pembahasan kita yang terdahulu, itu dari pagi kok ya, kalau yang hadis ketika Nabi, Abu Bakar dan Umar berkunjung ke Abul Haisam Ibnu Taihan Al-Ansari itu. Nah, setelah selesai makan, Nabi mengatakan, kalian akan ditanya oleh Allah tentang nikmat ini. Jadi intinya apa? Berdakwah dalam segala situasi, memanfaatkan situasi yang ada dengan apa? Dakwah, mengajarkan sesuai dengan munasabah yang ada, kesesuaian yang ada. Nah, Nabi bicara masalah, Nabi makan jumar, langsung bicara masalah pokok kurma. Ini penting, pola seperti ini dalam pendidikan. Masaluha kamasalil muslim, perumpamaannya seperti perumpamaan muslim. Dari sisi apa? Banyaknya faedah, dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya berfaedah, tidak mendatangkan keburukan. Pokok kurma tidak seperti pokok-pokok yang lain, senang untuk apa? Kering kemudian dahannya jatuh, tak. Dia tidak seperti itu. Demikian pula apa? Walaupun dia dipukuli, walaupun dia diberi apa itu istilahnya, kotoran-kotoran hewan, justru malah mendatangkan keuntungan, menghasilkan buah yang bagus. Sebagaimana kata para ulama, bahwasanya perumpamaan ulama itu adalah seperti pokok kurma. Orang-orang sering melemparkan kepadanya benda-benda najis, tapi justru dia dengan benda najis itu akan mengembalikan kepada umat manusia buah-buah yang manis dan seterusnya. Ya, ini perumpamaan muslim. Kalau dia dicaci, dia tidak kemudian apa? Bermudah-mudah untuk membalas cacian dengan serupa. Nanti kita tak beda dengan orang itu. Tapi apa? Justru dibalasi dengan yang lebih baik. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang yang jahil mengajak mereka bicara dengan kejahilannya, maka mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung kesejahteraan. Qal fa'aratu an aqula hiyan nakhlah. Saya ingin mengatakan pokok itu adalah pokok kurma. Menunjukkan apa? Ibnu Umar ini paham, memiliki pemahaman yang kuat, bukan sekedar menghafal, tapi memang mampu menganalisis dan seterusnya. Faida ana asgharul qaum, ternyata saya adalah orang paling kecil, anak paling muda di situ. Fasakatu, maka saya diam. Ini adabnya, anak muda jangan bicara lebih dulu tatkala belum tiba gilirannya. Seperti dikatakan, diriwayatkan dari Sufyan As-Tsauri, beliau mengatakan, idza ra'aitum hadasan yatakallamu baina yadai asyuyukh atau al-kibar fa aysu minhu khair. Apabila kalian melihat ada anak muda berani bicara di hadapan orang-orang tua, yaitu sebelum orang-orang tua bicara, maka putus asalah kalian dari kebaikan dia. Tentunya bukan betul-betul putus asa, kita dilarang putus asa. Tapi ini menunjukkan ini adab yang buruk. Nanti kalau anak ini hafalannya kuat, boleh jadi dia akan jadi sombong dan jadi apa? Congkak dan seterusnya. Wajib segera diperbaiki sebelum menjadi apa? Orang yang memesong jauh. Intinya adalah Ibnu Umar memberikan contoh adab yang baik. Sebelum ada kesempatan bicara, biarkan orang-orang tua yang bicara lebih dulu. Kalau tiba waktunya, minta izin misalkan atau apa. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hiyan nakhlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia adalah pokok kurma. Baik. Oh ya, sepertinya yang semalam masih ada hutang ya kemarin itu. Untuk hadis yang ke-71 itu ada yang terakhirnya itu belum ana bahas. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walan tazala hadhil ummah qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah." Terus menerus umat ini, dalam riwayat yang lain, sekelompok orang dari umat ini dikhususkan, bukan semua, tapi sekelompok orang, yaitu para ahlul hadis, ahlul haq, tegak di atas syariat Allah, yaitu di atas kebenaran, kata para pensyarah, di atas agama yang lurus. Ini amr. La yadurruhum man khalafahum, tidak akan membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka, hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang urusan Allah. Ini urusan maknanya sudah lain, yaitu apa? Tanda hari kiamat, sehingga datang tanda hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, hatta taqumas saah, sehingga datanglah hari kiamat. Tayyib. Tapi bagaimana cara kita menggabungkan hadis ini dengan hadis yang lain? La taqumus saatu illa ala syirarin nas. Hari kiamat tidak akan datang kecuali menimpa orang yang buruk, orang-orang yang buruk.
Sementara ini mereka tegak di atas kebenaran sehingga hari kiamat. Berarti mereka ini orang baik atau orang buruk? Nah, dijelaskan oleh para ulama dengan beberapa penjelasan. Di antaranya lafadz hatta taqumas sa'ah, sehingga datangnya hari kiamat, yaitu apa? Qurbus sa'ah, yaitu dekat, yaitu alamat kiamat. Buktinya apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan apa? Yaitu hatta yab'asallahu rihan minal yaman aw minasyam alyana minal yaitu apa? Apa namanya sutra itu? Anda lupa lafadznya itu. Minal harir, sehingga Allah mengirimkan angin dari Syam atau dari Yaman yang lebih halus daripada sutra. Ta'khudhu kullaman nataqa bi kalimatit tauhid atau bi kalimatil la ilaha illallah. Mencabut nyawa setiap orang yang mengucapkan kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah, atau ta'khudhu kulla man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min iman, atau mengambil setiap orang yang di hatinya masih ada seukuran dzarrah keimanan, yaitu semua mukmin akan diwafatkan dengan angin tadi. Kemudian apa? Kelanjutan hadisnya hatta idza lam yabqa ala dhahril ardi illa syirarun nas alaihim taqumus saah, sehingga apabila tidak tersisa di permukaan bumi kecuali orang yang paling buruk, orang-orang yang buruk, maka mereka inilah yang akan tertimpa hari kiamat. Jadi maksudnya orang-orang yang tegak di atas kebenaran sampai datangnya urusan Allah, maksudnya adalah tanda kiamat, yaitu angin selembut sutra itu. Tapi apa? Ini kebaikan, dia diwafatkan dengan baik. Nah, orang-orang kafir mereka akan tersiksa tapi masih hidup. Itu beritahu orang yang beriman. Nah, itu tanda kekuasaan Allah. Orang-orang Yahudi mau mencoba buat pola-pola macam itu kan, buat pola apa itu namanya, virus yang mampu membaca DNA. Kalau ini Muslim bunuh, kalau ini Yahudi jangan dibunuh. Letih sekali buat gitu-gitu project gitu. Angin yang boleh memilih orang ini. Kalau orang yang munafik itu tidak ambil. Tak tahu. Kalau Allah dohirnya adalah tak diambil karena apa? Orang munafik di hatinya tak ada iman. Ini yang munafik, betul-betul munafik itu. Ya, ini adalah tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Akan senantiasa ada orang yang tegak di atas kebenaran sampai, walaupun dunia kacau, sampai menjelang hari kiamat. Berarti apa? Sekarang kita tak boleh putus asa dari kebaikan. Tetap kebaikan ada, ulama ada. Tinggal apa? Kita rajin-rajin membaca ilmu-ilmu mereka, mendengarkan ilmu mereka, dan seterusnya. Gimana cara melihatnya? Yaitu lihat siapa yang setia dengan Quran, setia dengan sunnah, setia dengan sahabat. Nah, mereka lah yang tegak di atas kebenaran. Tayyib. Kita masuk hadis berikutnya enggak ya? Besok aja lah insyaallah ya. Tayyib. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.